علوما تنفعنا في الدين والدنيا. Baik. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas mat lazim, Pak ya. Yang mana mat lazim itu definisinya adalah bacaan panjang ya, bacaan panjang yang disepakati oleh para ulama, dia itu lebih dari 2 harokat, dan disepakati oleh para ulama bahwa panjangnya itu 6 harokat, itu mat lazim ya. Jadi ulama sepakat dia panjangnya 6, kemudian dia lebih dari 2, itu sepakat para ulama. Baik, kemudian yang kedua mat lazim. Kapan mat lazim itu terjadi? Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan tasydid atau sukun ya. Yang mana ketika mat tabi'i bertemu dengan tasydid namanya mat lazim musaqqal. Ketika mat tabi'i bertemu dengan sukun namanya mat lazim mukhaffaf. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya mat lazim itu ya ada pada huruf muqatta'ah dan ada pada selain huruf muqatta'ah. Kalau ada pada huruf muqatta'ah itu namanya mat lazim kilmi, mat lazim harfi. Ya, kalau ada pada selain huruf muqatta'ah namanya mat lazim kilmi. Nah, maka kita bisa bagi bahwasanya mat lazim ini berarti dibagi menjadi 2 ya, ada mat lazim harfi sama mat lazim kilmi. Masing-masing dari harfi sama kilmi itu dibagi 2. Ada harfi musaqqal, ada harfi mukhaffaf. Ada kilmi musaqqal, ada kilmi mukhaffaf. Nah, maka ini mat lazim. Baik. Kemarin kita bahas bahwasanya huruf muqatta'ah itu tidak semuanya mat lazim ya. Maka huruf muqatta'ah itu dibagi menjadi berapa cara baca? 4 cara baca, Pak ya. Nah, yang pertama ini dia yang masuk ke kategori mat lazim, yaitu ketika pada sebentar, Pak. Ya, yang mana ketika di huruf muqatta'ah itu terdapat huruf-huruf sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim, atau singkatannya sanakussu lakum. Jadi kalau ada huruf-huruf sanakussu lakum ya, sanakussu lakum ada 6 ya, 7 ya. Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Ya, kalau ada huruf-huruf sanakussu lakum maka cara bacanya gimana? Dibaca nama hurufnya, kemudian dibaca panjang 6 harokat. Contohnya sin ya, sanakussu lakum ya, sin misalkan yasin ya, yasin. Nah ini ada sin. Nah, maka dia harus dibaca nama hurufnya ya. Kemarin anak kasih tahu antum ya nama-nama hurufnya. Ini sin, maka sanakussu lakum dibaca nama huruf, dibaca ini, kemudian dibaca apa? Dibaca panjang 6 harokat. Nah, sinya panjang sin. Nah, maka di sini sin ini disebut sebagai mat lazim harfi mukhaffaf. Ini sin itu sebut mat lazim harfi mukhaffaf karena mat tabi'inya ketemu dengan sukun. Jelas Pak di sini, Pak? Jelas ya? Baik, kemudian contohnya alif lam mim, contohnya alif lam mim ya. Maka di sini alif dibaca pendek ya, ini lam. Nah, lam kemudian mim. Nah, dalam sama mim, sanakussu lakum ada lam sama mim ya. Maka lam dibaca 6 harokat, mim dibaca 6 harokat. Ini mat lazim harfi. Baik, bedanya kalau lam, nah ini lam dia mat lazim harfi apa? Mat lazim harfi musaqqal. Ya. Lam ketemu tasydid di sini. Ini lam. Ya. Baru mimnya ini mat lazim harfi mukhaffaf. Gak ada bedanya, sama-sama 6 harokat ya, mau itu mustaqqal atau mukhaffaf. Bedanya kalau mustaqqal itu dia harus ditambahi naber.
Ya, tambahin naber ya. Alif lam mim gitu ya. Kalau mukhaffaf enggak usah naber bim, itu bedanya. Panjangnya 6 sama-sama 6. Ya, bedanya kalau mad lazim musaqqal itu harus dikasih naber. Mad lazim harfi musaqqal harus dikasih naber. Jelas Pak di sini, Pak? Gitu ya. Nah, maka di sini ditambahi tadi. Ini bedanya mad lazim musaqqal sama mukhaffaf itu, kalau musaqqal dikasih apa? Naber. Gitu ya. Baik. Faham? Ada soal Pak di sini? Baik, kemudian mad lazim harfi ya, dalam pengucapan mad lazim harfi itu harus hukum-hukum tajwidnya harus dipakai ya. Contohnya ain, sin, qaf. Ya. Ini yang kita ambil sin ya, sin, qaf. Ya. Sin, qaf ya. Nah, maka di sini hukum tajwid dipakai. Setelah kita panjangkan 6 harokat sin, nun sukun ketemu sama qaf. Berarti apa ini hukumnya? Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Ya, maka dipakai hukumnya. Ain sin qaf ya. Berarti ikhfa hakiki ini gimana cara bacanya? Dengung 2 harokat. Ya, dengung 2 harokat. Nah, maka harus dipakai ininya hukum tajwidnya. Ya. Jadi hukum tajwidnya harus dipakai. Ain sin qaf ya, sin qaf ya, qaf gitu. Baik, itu mad lazim harfi. Ya, mukhaffaf dan musaqqal. Baik. Kemudian kita belum membahas tentang mad lazim harfi, mad lazim kilmi ya. Kalau harfi kemarin sudah selesai. Baik, kemudian yang kedua mad lazim di huruf muqatta'ah tadi, yang pertama itu mad lazim harfi ya, sanakusulakum. Yang kedua itu dibaca panjang 2 harokat ya, hayun tohuro, haya toharo. Jadi kalau ada huruf-huruf haya toharo, maka dia dibaca berapa? Panjang 2 harokat, haya toharo. Kemudian yang ketiga cara baca huruf muqatta'ah itu, yang ketiga ada apa aja? Ada ain ya, yaitu dibaca nama huruf dan panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Boleh ain, boleh ain, boleh ain. Jelas Pak ya? Yang terakhir itu alif ya, dibaca pendek semuanya ya, dibaca pendek semuanya. Baik, kemudian kita masuk ke mad lazim kilmi ya, mad lazim kilmi. Kalau kemarin harfi itu ada pada huruf muqatta'ah, sekarang mad lazim kilmi ya. Mad lazim kilmi ini berarti kalau kilmi ada atau terdapat ya, ini ya. Maka mad lazim kilmi itu ada pada atau terdapat pada selain huruf muqatta'ah. Ya, selain huruf muqatta'ah. Ya. Maka kemarin kita bahas bahwa huruf muqatta'ah itu totalnya ada berapa, Pak? Total huruf muqatta'ah ada berapa? 14 ya. 14. Sanakusulakum ditambah hayun tohuro ditambah ain ditambah alif. Total 14. Ya, huruf muqatta'ah itu totalnya 14. Baik, maka tadi kalau mad lazim harfi itu ada pada huruf muqatta'ah. Kalau mad lazim kilmi itu terdapat pada selain huruf muqatta'ah. Maka selain di tempatnya fawatihus suwar kalau kata orang-orang, selain di alif lam mim, di yasin ya, gitu. Nah, maka ini termasuk mad lazim kilmi. Sama penyebabnya ya, penyebabnya ya, sebabnya sama ya, ketika mad tabi'i bertemu dengan apa? Tasdid atau sukun. Ya. Mad tabi'i itu apa aja? Mad tabi'i itu
ketika ada fathah ketemu alif, ya, atau kasroh ketemu ya sukun, atau dhammah ketemu waw sukun. Ini mad lazim mad tabi'i. Atau contohnya ba misalkan, ini bi, ini bu, ya. Maka sebab mad lazim itu sama ya, dia ada mad tabi'i ya bertemu dengan tasydid atau sukun. Ya. Bedanya kalau kilmi, yaitu dia terdapat ya pada selain huruf muqatta'ah. Gitu ya. Nah, maka dari itu mad lazim kilmi ya, itu juga dibagi menjadi dua ya. Ya, mad lazim kilmi ini juga dibagi menjadi dua. Ketika bertemu dengan tasydid maka namanya musaqal. Ketika bertemu dengan sukun namanya mukhafaf. Contoh musaqal banyak ya, dhalin misalkan. Ya, dhalina. Ya, dhalina. Biasanya dikasih bendera gini. Ya, ini bendera dia artinya mat ya. Bendera. Maka ketika ada bendera bertemu tasydid. Nah, dhalin. Nah, maka dibaca berapa? 6 harokat ya. Panjangnya sama berapa? 6 harokat. Ya, sepakat para ulama, maka panjangnya 6 harokat. Ini mat paling panjang. Maka tidak ada yang 6 harokat selain mat lazim. Ya, mau mat lazim harfi maupun kilmi semuanya 6 harokat. Perbedaan hanya di kilmi sama harfi saja. Kalau kilmi itu ada di selain fawatihus suwar, selain huruf muqatta'ah. Kalau harfi ada pada huruf muqatta'ah. Gitu ya. Maka mad lazim kilmi itu sebabnya ketika mad tabi'i bertemu sukun dengan tasydid, maka dia panjang 6 harokat sehingga kita bisa bagikan ya. Ya, kita bagi mad lazim kilmi menjadi dua, ada musaqal, ada mukhaffaf. Perbedaannya apa? Kalau musaqal perbedaannya harus ditambah dengan naber. Kalau mukhaffaf tanpa naber. Maka di sini dhalin ya. Maka 6 harokat itu ngukurnya gimana? Pengukuran gini. Atau bisa pakai ukuran ya sa ya. Ya 2, mu 2, sa 2, 6 totalnya. Ya Musa waladdallin 6 harokat. Ya Musa waladdallin gitu ya. Naber ya. Naber itu meninggikan suara satu tingkat di atas suara lainnya. Waladdallin naber. Jadi dallin gitu. Jelas Pak ya? Ini tuh ukuran 6 harokat pakai ukuran ya Musa, bukan pakai jari, bukan enggak, bukan pakai ketukan, bukan, tapi makanya ya Musa waladdallin dallin 6 harokat gitu ya. Dallin dinabarkan, jangan lupa. Contoh lagi sokhoh. Ya sokhoh ya. Baik. Kemudian latihannya sebentar Pak. Ini latihannya ada pada Iqra 5 kalau nggak salah ya. Latihannya mad lazim kilmi itu ada pada Iqra 5. Ya. Iqra 5 halaman 29, Pak ya. Latihannya ada pada Iqra 5. Ya. Bisa antum cek ya Iqra 5 halaman 29 itu latihan mad lazim kilmi musaqal atau musaqal kilmi.
Baik, silakan tulis dulu, Pak. Sudah, Pak? Baik, sudah? Sudah, Pak? Kalau mukhaffaf baik, mukhaffaf itu ada pada surah Yunus ayat 21 dan 91. Nah, ya mukhaffaf itu ada pada surat Yunus di ayat 21 dan 91. Bagaimana katanya? Ini
Ya, al-ana. Ini. Al-ana. Ini lam sukun. Al-ana mad tabi'i ya, ketemu sama sukun. Maka di Al-Qur'an itu mad lazim mukhaffaf cuman ada di 2 tempat ya. Ada cuman satu kata. Ya, satu kata ini doang contohnya. Dia tersebar 2 tempat, Yunus 21 sampai 9 dan 91. Ya, bunyinya al-ana gitu ya, enggak usah dinaber. Al-ana. Ini mad lazim mukhaffaf. Karena mad tabi'i di sini ketemu dengan apa? Sukun. Ya. Mad tabi'i ketemu dengan sukun. Maka di sini mad lazim kilmi mukhaffaf hanya ada satu kata ini saja. Tersebar di 2 tempat, Yunus 21 dan 91. Silakan tulis. Baik, jelas Pak di sini Pak? Jelas ya? Saya ulangi penjelasannya, mad lazim ya, kilmi. Kemarin kita bahas di pekan lalu mad lazim harfi, sekarang mad lazim kilmi. Yang mana mad lazim berarti itu sepakat ya para ulama, dia itu panjangnya 6 harokat dan lebih dari 2 harokat, namanya lazim. Kilmi berarti mad lazimnya terdapat pada selain huruf muqatta'ah. Kalau harfi itu ada pada huruf muqatta'ah. Pekan lalu juga kita bahas ya bagaimana cara baca huruf muqatta'ah. Ada 4, ada yang dibaca 6, dibaca 2, dibaca boleh 2, 4, 6, ada yang dibaca pendek semua. Ya gitu ya. Baik, maka kilmi di sini terdapat pada selain huruf muqatta'ah. Ya. Maka sebabnya mad lazim ya, sebab mad lazim itu apa aja? Apa sebabnya? Kenapa kok dikatakan mad lazim dan kenapa sebabnya? Kenapa kok dibaca 6 harokat? Maka sebabnya itu ketika mad tabi'i, apa mad tabi'i itu? Mad tabi'i itu fathah ketemu alif, contohnya ba, kasroh ketemu ya sukun, bi, dhamma ketemu waw, sukun, bu ya. Ketika mad tabi'i bertemu dengan tasydid atau sukun. Jadi kalau kita melihat ada mad tabi'i ketemu tasydid atau sukun, maka dia panjangnya berapa? 6 harokat. Nah, kalau penyebab ini terdapat pada selain huruf muqatta'ah, maka dikatakan mad lazim kilmi. Jadi kalau ada mad tabi'i ketemu sama tasydid atau sukun di selain huruf muqatta'ah, maka dia apa? Mad lazim kilmi. Mad lazim kilmi itu dibagi 2. Ada kilmi musaqqal, ada kilmi mukhaffaf. Maka kalau kilmi musaqqal itu ketemu sama tasydid. Bedanya dia harus ditambahi naber. Naber mengangkat suara 1 tingkat di atas suara yang normal. Ya naber. Kemudian kalau ketemu sama sukun maka dikatakan mukhaffaf, maka tanpa naber. Baik, mad lazim kilmi musaqqal itu latihannya ini bukan di sini tempatnya ini. Di sini tempatnya. Mad lazim kilmi musaqqal itu ada pada Iqra 5 halaman 29, itu latihannya. Ya, Iqra 5 halaman 29. Silakan antum cari ya di Iqra 5 halaman 29 itu latihan mad lazim kilmi musaqqal.
Gitu ya. Contohnya dolin, waladdallin. Ukuran 6 harokat, ukurannya gimana? Bukan pakai jari, bukan pakai ketukan, tapi pakai kiasan. Kiasan ke ayat ya Musa, ya Musa gitu. Kiasan dari ayat ya Musa. Maka 6 harokat, ya 2 harokat, mu 2 harokat, sa 2 harokat, 6. Jika kalau lebih dari ini salah bacaannya, bukan waladdallin. Nah, itu panjang saya 10 harokat. Nah, ini kebanyakan kiroat ya, yang dia pakai nikah-nikahan itu tidak memakai kaidah, maka itu bacaan jelek. Meskipun suaranya bagus tapi kaidahnya salah, maka dia itu bacaannya buruk. Ya, kata Imam Al-Jazari, "Wa man lam yujawwidil Qur'ana fa huwa athim." Barang siapa yang tidak mentajwidkan Quran atau tidak membaca Quran dengan tajwid, tidak dengan makhraj yang benar, tidak dengan sifat yang benar, tidak dengan hukum yang benar, fa huwa athim, maka dia berdosa. Fa huwa athim. Maka ini dalil bukan untuk menakut-nakuti, tapi dalil untuk mengajak kita agar terus belajar. Sebahaya itu kita baca Quran tidak memakai kaidah. Karena Al-Quran diturunkan dengan kaidahnya, dengan cara bacanya, bukan hanya maknanya, tapi Quran juga diturunkan dengan cara baca. Sampai Allah turunkan Quran dengan 7 cara baca, 7 kiroat. Ya, nah, sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran itu dengan apa? 7 cara baca. Yang masing-masing cara baca punya sanatnya. Anak baru dapat 1 ya, 1 kiroat, kurang 6 gitu. Nah, maka di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka mat lazim itu panjangnya 6, kiasannya ya Musa, tidak boleh lebih. Maka kalau lebih dengan sengaja dia lebih dan dia tahu dia nggak boleh lebih kemudian dilebihkan, maka dia dosa. Jadi kalau dia sengaja melebihkan mat lazimnya dan dia tahu kalau harusnya 6 harokat dia lebihkan, entah itu karena biar diindah-indahkan atau gimana, maka dia athim. Gitu ya, maka dia berdosa. Baik, ini gitu ya. Maka latihannya bisa di Iqra 5 halaman 29, mad lazim musaqqal. Kelebihannya tambahin nabar dia. Jelas sampai sini, Pak? Kalau mukhaffaf itu hanya ada 1 contoh ya, al-ana ini aja. Cuman al-ana ini tersebar di 2 surat, di 1 surat 2 ayat. Di Yunus 21 sama Yunus 91. Jadi contohnya cuma 1 ini di Quran. Al-ana. A matobi'i ya, ketemu sama sukun. Al-ana ya Musa. Al-ana ini khaffaf. Yunus 21 sama Yunus 91. Baik, ada pertanyaan, Pak? Ada soal? Baik, cukup ya. Lanjut 1 mat lagi atau cukup? Jamnya 1 lagi ya. Saya hapus dulu ya ini. Ini sudah kan? Baik, insyaallah alhamdulillah selesai kita mat lazim ya. Baik mat lazim harfi ataupun kilmi, baik yang musaqqal ataupun mukhaffaf. Maka kita sudah selesai pembahasan mat lazim. Ya, mat wajib. Sekarang mat wajib ya, mat lazim, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Ya, mat wajib mutasil. Baik. Kenapa dikatakan wajib, Pak? Kenapa dikatakan wajib? Ada yang masih ingat? Hah? Bukan. Kenapa dikatakan wajib? Penyebab wajib itu kenapa dikatakan wajib? Kalau lazim, kemarin sepakat para ulama bahwa panjangnya lebih dari 2 dan sepakat bahwa ukurannya itu 6 harokat.
Kalau wajib, apa sebabnya? Apa makna wajib di sini? Ya, maka wajib itu artinya panjangnya lebih dari 2 harokat. Maka tidak ada satupun ulama yang membaca mat wajib itu 2 harokat, gak ada. Semua ulama kiroat, 7 kiroat, semuanya mat wajib itu dibaca lebih dari 2 harokat. Jadi ulama sepakat bahwa panjangnya itu berapa? Lebih dari 2. Tapi dia itu ikhtilaf. Ya, maka ikhtilaf para ulama tentang ukuran panjangnya. Ya, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, gitu ya. Tapi gak sampai 6. Intinya dia itu lebih dari 2. Jelas sampai sini, Pak? Oke. Nah, kalau di hafaz ya, atau di hafaz. Ya, hafaz dari jalur Syatibiyah, enggak semuanya ya. Kalau di hafaz sendiri itu, atau di Asim, qiraah Asim, enggak apa-apa dipakai hafaz aja deh. Kalau di hafaz ya, mat wajib itu panjangnya 4 atau 5 harokat. Kita boleh milih, boleh 4 atau 5. Jadi kalau di hafaz itu panjangnya berapa? 4 atau 5. Yang lainnya anak kurang tahu karena masih dapat 1 qiraat. Maka intinya kalau di hafaz itu dia panjangnya 4 atau 5. Ya, panjangnya 4 atau 5. Qiraat lain berbeda. Ya, tergantung qiraatnya, tapi intinya di hafaz itu 4 atau 5 harokat. Gitu. Jadi mat wajib dikatakan wajib karena sepakat para ulama bahwa panjangnya lebih dari 2 harokat. Jadi nggak ada satupun ulama yang membaca mat wajib itu 2 harokat, gitu ya. Kemudian ikhtilaf, dan dia itu diikhtilafkan atau diberbedakan pendapat para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Ya, terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang ukuran panjang. Berapa pasti ukurannya? Ya, intinya dia itu 3 sampai 5, gitu ya. Nggak sampai 6, karena 6 itu mad lazim. Nah, kalau di hafaz sendiri, di hafaz itu 4 atau 5 harokat. Di hafaz 4 atau 5 harokat. Qiraat lain Allahu a'lam, mana belum mendapat riwayatnya, tapi intinya kalau di hafaz 4 atau 5 yang dipakai di Quran kita. Gitu ya. Sebabnya apa sebabnya? Kenapa kok dikatakan mat wajib? Apa sebabnya? Kalau tadi kan mat lazim kan mat tabi'i ketemu dengan sukun atau tasydid. Kalau di sini sebabnya itu karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah, ya, hamzah dalam 1 ya, bertemu dengan hamzah dalam 1 kata, bukan 2 kata. Jadi antara mat tabi'inya dengan hamzahnya itu 1 kata. Jadi antara mat tabi'i dengan hamzah itu 1 kata. Contoh ma'un. Ya. Apa artinya ma'un? Air. Ya, ma'un itu air. Maka antara mat tabi'i sama unnya ini kan 1 kata. Kalau kita pisahkan ma sendiri, u sendiri nggak ada artinya. Paham ya? Maka dia itu 1 kata ma'un. Gimana contoh yang 2 kata? Contoh yang di 2 kata itu apa ya namanya? Fi iman, contohnya fi
Contohnya fi imanihim. Ini kan ada mat tabi'i ini, fi. Ya. Kemudian ada ada hamzah. Ini antara mat tabi'i dengan hamzahnya satu kata apa dua kata? Dua kata. Fi sendiri, iman sendiri. Jelas Pak? Kok angel saat? Ya angel, memang harus paham bahasa Arab. Kalau nggak paham bahasa Arab susah. Jelas ya Pak ya? Nah, bisa dipermudah ketika di Quran terjemah per kata, itu kelihatan nanti. Ya, Quran terjemah per kata. Maka ma'un ini antara mat tabi'i dengan hamzah satu kata, satu arti. Karena kalau dipisah udah nggak ada artinya. Kalau ma'un maka artinya air. Contoh kalau di Indonesia tuh satu kata tuh kayak kunci misalkan. Kunci. Ini kan satu kata Pak. Kalau kita pisah kun sendiri sama ci sendiri itu kan nggak ada artinya. Ya kan? Maka kunci itu satu kata. Sama seperti di ma'un. Nah, ini kalau fi imanihim ini dua kata. Fi sendiri, iman sendiri. Maka antara mat tabi'i dengan hamzahnya itu dua kata. Nah, nanti ini ada hukumnya sendiri namanya mat jaiz munfasil nanti ini. Kalau ini mutasil, ya namanya mutasil. Nah, ini mutasil ini artinya dalam satu kata. Ya, mutasil dalam satu kata atau bersambung. Ya, maka antara mat tabi'inya dengan hamzahnya itu bersambung dalam satu kata. Jelas sampai sini, Pak? Jelas ya? Ini mat wajib mutasil, ma'un. Contoh lagi kalimat ulaika ya. Ulaika ya. Maka ulaika di sini ada gininya pasti. Ya. Ulaika ini adalah mat tabi'i ya, la. Kemudian ika, nah, ketemu sama hamzah di satu kata. Nah, kalau dipisah nggak ada artinya, ula nggak ada artinya. Kalau ulaika artinya mereka. Ulaika. Ya, ulaika. Gitu. Maka panjang, 5 harokat. Berarti kalau 5 harokat, kalau tadi Oh, di sini 4 atau 5 ya. Baik, kalau yang 4 harokat berarti gini ya, 4 harokat. Ya kalau 5 berarti ya musa gini, sampai sini. Jadi nggak sampai ke atas. Gitu ya. Nah, jadi kalau 4 itu cuman ya maun ya. Ulaika. Kalau 5 maun ya setengah. Ulaika gitu. Gitu ya. Maka di sini mat wajib mutasil panjangnya 4 atau 5 harokat bebas. Kalau pengen aman ya dibaca 5 aja, dipanjangkan ya sekalian 5 harokat atau 4 juga boleh, terserah. Yang penting nggak boleh dibaca 3 atau 2 karena di hafaz itu riwayatnya 4 atau 5. Ya. Sebabnya mat wajib mutasil itu mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jadi antara mat tabi'inya dengan hamzahnya itu satu kata, bukan 2 kata. Ini contohnya 2 kata. Silakan tulis, Pak. Ada yang bawa Quran, Pak? Ada yang bawa Quran? Coba dikeluarkan Qurannya. Sambil ditulis, kalau sudah tulis, habis ini saya terangkan terakhir tentang mat wajib mutasil, yaitu bagaimana tandanya. Kalau di mushaf Indonesia itu enak menentukan mat wajib mutasil, itu gampang nentuinnya.
Sudah? Belum? Sudah Pak? Sudah ya? Ini Anda hapus ini contohnya. Baik. Terakhir tanda satu kata ya, tanda satu kata dalam mushaf Indonesia. Jadi di sini ana bilang, yang ana bahas di mushaf Indonesia, ya, di mushaf Indonesia. Kalau mushaf Madinah ini harus paham arti. Ya, kalau mushaf Indonesia apa tandanya? Apa tandanya matobi'i sama hamzah satu kata? Apa tandanya? Baik, tandanya itu ya terdapat tulisan hamzah. Jadi ada hamzahnya, Pak. Ya, ada gininya. Ya. Terdapat tulisan hamzah. Ya. Setelah tanda bendera atau gini. Ya, setelah tanda bendera itu ada tulisan hamzahnya. Maka dia tandanya satu kata. Jadi kalau setelah bendera ada hamzahnya, berarti dia satu kata. Kalau nggak ada hamzahnya, maka dia dua kata. Contoh, coba kita praktek langsung ya. Coba dibuka Al-Qur'annya. Di ayat 4. Ayat 4 Al-Baqarah ayat 4. Sudah? Coba dibuka Qur'annya. Buka dulu Pak Bambang, nanti dulu nulisnya Pak Bambang. Gak nahpus, insyaallah ini sudah selesai kok. Dibuka mushafnya Al-Baqarah ayat 4. Nah, kalau Quran Indonesia enak nih ngelihatnya nih. Kalau mushaf Madinah ini susah. Ya, Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila. Bima, ada bendera gak bimanya? Ada bendera. Setelah bendera ada hamzahnya gak? Bima U-nya ada hamzahnya gak? Gak ada, berarti dia dua kata. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada hamzahnya dia dua kata. Contoh lagi, ulaika. Ulaika ayat 5. Ulaika, setelah bendera ada hamzahnya nggak? Ada. Berarti dia satu. Apa? Yang pertama bima unzila ya. Walladzi ya ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila. Bendera ya. Bima ada benderanya? Bimanya ada benderanya? Ada. U-nya ada hamzahnya nggak? Nggak ada. Nah, kalau di mushaf Indonesia, kalau setelah bendera nggak ada hamzahnya, nggak ada tulisan kayak gini, nggak ada hamzah gini, cuman alif tok, ya, maka dia dua kata. Dia itu dua kata, bukan satu kata. Maka dia bukan mat wajib itu dia, tapi mat jaiz di situ. Nanti kita belajar mat jaiz. Nggak ada hamzahnya. Nggak ada kan? Nah itu berarti dia dua kata. Bimanya nggak ada.
Di Bima. U-nya. Di ATP itu loh, Pak. Loh, ini loh Pak. Setelah bendera. Ini loh Pak, bima unzila kan bima. Bima Setelah bendera. unzila. Gitu kan? Di U-nya. Perhatikan sini Pak. Ini ma ini kan matobi'i. Ketemu hamzah toh? Ya kan? Ini kan bingung nih. Ini mat wajib bukan nih? Karena matobi'i ketemu hamzah kan? Iya. Syaratnya mat wajib itu kan matobi'i ketemu hamzah dalam satu kata. Dari mana kita tahu dia satu kata atau dua kata? Itu di mana kita taunya? Kalau kita nggak paham artinya. Kalau di mushaf Indonesia dipermudah. Jadi tanda satu kata itu terdapat tulisan hamzah setelah tanda bendera. Jadi setelah bendera, kalau di sini ada hamzah, ini satu kata. Kalau nggak ada hamzah, berarti dia dua kata. Jelas? Jadi matobi'i dengan hamzah ini loh Pak. Nah ini, ya matobi'i ketemu hamzah ini satu kata apa dua kata? Kalau di mushaf Indonesia enak titenannya, tandanya enak. Lihat aja U-nya, A, I, U-nya dilihat. Kalau A, I, U-nya ada hamzah gininya, satu kata berarti. Kalau dia gak ada hamzahnya, berarti dua kata. Contoh bima U, ada hamzahnya apa boten? Tidak ada. Berarti dia dua kata. Maka dia bukan mat wajib mutasil. Tapi mat jaiz munfasil nanti kita bahas di pekan depan. Dua kata. Contohnya satu kata di ayat kelima, ya ulaika. Ulaika. Ada benderanya di situ ula. Setelah bendera ada hamzahnya. Ada tulisan hamzah gini. Hati-hati loh ya, hamzah itu bukan alif loh ya. Hamzah itu bukan alif, bukan, tapi ini. Alif itu cuma rumahnya aja, rumah hamzah. Jadi rumahnya hamzah ada alif, ada ya, ada waw ya. Kalau belajar imla itu ada rumahnya hamzah. Ada yang hamzahnya berdiri sendiri seperti ini. Ya, maka di sini ulaika, ula ada benderanya. Itu tandanya panjang, Mbak. Habis itu i-nya ada hamzahnya? Ada tulisan hamzah? Nah, berarti ulaika satu kata. Jelas? Contoh lagi ayat 6. Ayat 6. Innalladzina kafaru sawaun. Sawa. Ada benderanya? Unnya ada hamzahnya? Hamzah. Ada ya? Maka dia satu kata. Sawaun satu kata. Berarti dia mat wajib mutasil. Contoh ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ala absarihim. Alanya, lanya ada bendera? Ada. Absar, a-nya ada hamzahnya? Tidak ada. Berarti dua kata. Jelas? Jelas Pak di situ ya? Maaf. Berarti kalau dua kata berarti bukan manakin. Bukan. Kalau dua kata bukan masuk ke sini ya. Bingung Pak Bambang. Iya, masih bingung ya. Biar gini yang jauh ya. Kan sawaun kan? Ya, sawaun. Kalau di sini diterjemahkan sama saja. Jangan lihat terjemahnya, subhanallah. Jangan lihat terjemahnya. Kalau Indonesia sama saja dua kata. Iya. Ini jangan lihat terjemahnya, lihat tulisannya. Oke? Kita sebagai orang awam, bayangkan antum nggak pakai Quran terjemah per kata. Kalau Quran terjemah per kata itu sawaun, ya, alaihim, sawaun, alaihim ya setelah itu. Sawaun alaihim. Biasanya dia itu diterjemahkan di sini terjemahkan, di sini terjemahkan, di bawahnya sini ada, di bawah sini ada. Meskipun terjemahannya itu dua banyak kata, karena di bahasa Arab itu deskripsinya itu lebih panjang kalau diindonesiakan. Sawaun itu sama saja. Padahal kalau di bahasa Arab satu kata, tapi kalau Indonesia kan sama saja dua kata jadinya. Gitu ya. Tapi terjemahnya kan di sini. Sama di sini. Nah, tandanya bahwasanya sawaun satu kata. Gitu. Jangan dilihat bahasa Arabnya, jangan dilihat terjemahannya, fokus ke tulisan Arabnya. Oke. Jadi kalau tulisan Arabnya itu ada hamzah setelah bendera, maka dia satu kata. Kalau nggak ada hamzah, maka dua
kata. Jelas? Contoh lagi, ayat 11. Ayat 12. Ala innahum. Ala innahum. Ala ada benderanya? I-nya ada hamzahnya? Tidak ada. Berarti dua kata dia. Jelas ini Pak, ada pertanyaan? Nah, jadi kalau di mushaf Indonesia mudah ya penentuannya, jadi terdapat tulisan hamzah setelah tanda bendera. Kalau di mushaf Madinah nggak ada bedanya, maka harus benar-benar tahu arti kalau di mushaf Madinah. Kalau nggak tahu artinya susah kalau mushaf Madinah membedakan antara mad wajib dan mad jaiz. Gitu. Jadi kalau ada hamzah setelah bendera, maka dia masuk ke bab apa? Wajib muttasil. Itu mungkin dari ana. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.